Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan kami boleh memiliki Allah yang sejati, Allah yang benar, dan Allah yang kami kenal di dalam Allah Tritunggal, di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai pengantara kami kepada Allah Bapa. Terima kasih kami boleh mengenal Allah yang begitu mulia, begitu agung, dan kami juga diberikan anugerah untuk bisa diselamatkan karena iman melalui pembenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur Tuhan juga sudah memberikan kami Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga Roh Kudus yang membenarkan kami, melahirbarukan kami, dan juga bisa menolong kehidupan kami setiap hari menjalani hari-hari di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan ketika kami menjalani hari-hari di bumi ini, kami bukan saja melihat diri kami ataupun dunia yang ada di depan mata kami, tetapi kami juga melihat pimpinan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami maupun sesama kami. Pada hari ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjalankan tugas kami sebagai orang Kristen untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus boleh mencelikan hati kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran dan di dalam pengenalan akan Tuhan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1-3, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ketiga, lalu nanti kita ulangi bersama ayat yang kedua ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bunda Teresa memulai pekerjaannya sebagai misionaris, khususnya di dalam menolong orang miskin dan yang marginal itu pada usianya yang ke-48 tahun. Dia memikirkan, dia menggumulkan bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana dia menyatakan rasa percayanya kepada Tuhan dengan melayani orang miskin, orang yang hampir mati, orang yang tidak dianggap berharga oleh manusia. Itu pada waktu umur dia 48 tahun, dia mengambil keputusan demikian. Dia sangat ingin menolong orang-orang yang sangat miskin. The poorest among the poor. Orang yang paling miskin di antara yang miskin. Dia ingin layani orang-orang tersebut. Akhirnya visi yang Tuhan tanamkan di dalam dirinya membawanya kepada pembentukan suatu jemaat atau organisasi yang bernama The Missionaries of Charity. Ya, The Missionaries of Charity, dibentuklah organisasi ini untuk bisa melayani orang-orang yang miskin ini. Nah, pelayanan Bunda Teresa itu kepada kaum terlantar, dia pelan-pelan sedikit demi sedikit mulai berkembang di dalam pelayanannya. Khususnya kita tahu di India atau di Kalkuta ya, di kota Kalkuta. Dia terkenal dengan pakaian sari ya, pakaian tradisional orang India. Pakaian sari, pakaian putih, kemudian ada 3 garis biru ya di pakaian tersebut, di tepi pakaian tersebut. Itu Bunda Teresa. Bertahun-tahun dia melayani, mengalami penderitaan, dan dia tahu apa yang namanya kekurangan. Tidak ada pemasukan, dia sendiri mengalami kurang makan,
Dia sendiri mengalami kurang minum, bahkan dia mengalami pengalaman susahnya mencari donatur untuk pelayanan ini. Bersyukur usaha Bunda Teresa ini diapresiasi oleh komunitas lokal di India sehingga dapat dukungan juga dari politikus, beberapa politikus ataupun orang-orang di India pada waktu itu. Dihargailah pengorbanannya, pelayanannya ini. Bunda Teresa terus menolong orang-orang yang kelaparan, tidak punya rumah, telanjang, timpang, buta, tidak diperhatikan, pengangguran dan kesepian. Kesimpulan dari orang-orang yang dilayani oleh Bunda Teresa adalah orang-orang yang tidak diinginkan dan tidak dicintai oleh lingkungannya. Dia melayani yang unloved and unwanted. Tidak diinginkan, tidak dicintai, itulah yang dia cari. Itulah yang dia layani. Nah, Bunda Teresa terus melayani dan dia ingin membalikan hal tersebut, bahwa sebelum orang yang tidak dicintai dan tidak diinginkan itu mati, dia merasakan diinginkan oleh sesama dan dicintai oleh sesama. Dia membalikan kondisi tersebut sebelum akhirnya orang-orang yang menyedihkan tersebut itu mati. Dia menginginkan bahwa orang-orang tersebut itu mengalami kematian yang indah, a beautiful death. Mati indah. Orang yang saya tolong ini akan mati. Entah seminggu, entah 2 minggu, entah sebulan lagi akan mati, pasti mati. Sudah penyakitan, sudah kusta, sudah busung lapar, sudah miskin, sudah pasti mati. Tetapi yang dilakukan Bunda Teresa adalah selama dia masih hidup, Bunda Teresa menyatakan kamu itu dikasihi, kamu itu dicintai sebelum kamu mati. Merasakan suatu kematian yang indah lah. Jangan sampai sudah menderita matinya pun tidak diinginkan dan tidak dicintai. Dia melayani dengan tekun. Pelayanan Bunda Teresa bukan pelayanan seperti berkhotbah seperti berkhotbah kepada ribuan orang ataupun mendirikan gereja yang gedungnya megah, tetapi pelayanannya adalah rumah penampungan. Seperti ada pelayanan dari misionaris suatu pasang suami istri melayani di China, itu mereka mendirikan suatu rumah penampungan. Namanya adalah House of Mephibosheth. Rumah orang-orang bagi yang cacat fisik, cacat mental, mereka layani di sana. Demikian Bunda Teresa pun demikian. Ini adalah rumah penampungan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih kepada mereka. Berdasarkan kasih dari Allah sendiri. Akhirnya berkembang ke berbagai daerah dan negara, dan atas pelayanan tersebut, Bunda Teresa menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1979, ketika Bunda Teresa berumur 69 tahun. Dia dapat Nobel Perdamaian, dihargai. Orang-orang yang membuat rumah penampungan dengan sungguh-sungguh, terus menyemberkati banyak orang, akhirnya dihargai, dilihat orang, dan dapat Nobel Perdamaian. Kenapa bisa dapat penghargaan perdamaian? Apakah dia mengusahakan perdamaian bagi peperangan? Ketika melihat dunia yang semakin parah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perang antara Rusia dan Ukraina ini semakin parah juga. Negara-negara barat juga jadi terlibat di dalam peperangan. Ini baru tanda-tandanya saja. Nanti bisa semakin parah. Lalu kemudian ada orang yang akhirnya ayo berdamai, jangan sampai perang. Nah, bukannya seharusnya orang yang mengusahakan perdamaian antar negara itulah yang dikasih Nobel Perdamaian. Kenapa Bunda Teresa yang justru diberikan Nobel Perdamaian? Dia ngurusi orang yang tidak mampu. Bunda Teresa mengurus orang yang marginal, orang yang miskin, orang yang timpang, orang yang mau mati. Kenapa bisa diberi penghargaan ini? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dia menyatakan damai di bumi melalui apa yang dia kerjakan, khususnya melawan juga aborsi dan perceraian. Aborsi dan perceraian itu adalah tingkat peperangan dalam skala yang kecil. Itu adalah suatu hal yang kacau, suatu hal yang tidak damai. Ketika ada aborsi, ketika ada perceraian. Bunda Teresa bukan saja melayani di dalam orang-orang miskin, tetapi juga masuk ke dalam melawan atau menghadapi, menentang aborsi dan perceraian. Salah satu pidato dari Bunda Teresa adalah dia mengatakan, kami mencegah aborsi dengan adopsi.
We fight abortion with adoption. Dia katakan bahwa saya bersedia untuk menampung anak-anak yang tidak mau diurus oleh orang tuanya. Dia siap mengasihi anak dari orang lain. Bahkan kalau ibunya pun terlalu miskin untuk bisa merawat dirinya dan anaknya, dia pun mau menampungnya. Itulah rumah penampungan. Bunda Teresa katakan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau perlu saya carikan orang tua asuh. Kalau perlu saya carikan orang untuk bisa merawat bayi-bayi tersebut. Ribuan bayi berhasil dipelihara dan diselamatkan dari ancaman aborsi dan kematian. Bahkan ada catatan bahwa Bunda Teresa sempat menyelamatkan 3.000 bayi yang semula hendak diaborsi. Bunda Teresa sendiri tidak menikah, ya, karena seorang suster tidak ada panggilan untuk menikah, ya, dan tidak punya anak. Tetapi dia merawat begitu banyak anak. Bisa dikatakan, ya, kita pikirkan bahwa Bunda Teresa ini mungkin lebih ibu daripada seorang ibu yang jahat. Dia itu lebih mengasihi, punya hati keibuan daripada seorang ibu yang tidak mengasihi anaknya sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian arti adopsi. Itulah arti kenapa ada pengangkatan anak. Yaitu menyatakan apa? Kedamaian. Menyatakan shalom. Menyatakan pemeliharaan Tuhan kepada umat manusia yang sudah diciptakan. Menyatakan anak-anak angkat itu dipelihara oleh orang yang mengadopsinya. Yang seperti disampaikan Bunda Teresa ini, dia betul-betul mau agar orang-orang itu tidak mengalami penderitaan di bumi ini. Ya, orang-orang itu mengalami adopsi justru. Adopsi berarti melawan unloved and unwanted. Adopsi berarti saya ingin kamu. Adopsi berarti saya cinta kamu. Saya akan pelihara kamu. Itu namanya adopsi, ya, pengangkatan anak menjadi anak angkat. Adopsi itu menyatakan kasih kepada anak tersebut. Sekali lagi, ya, kalau kita lihat ada orang adopsi anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti menyatakan kasih kepada anak itu, bukan menyatakan kasih kepada pengadopsinya. Kalau menyatakan kasih kepada pengadopsinya, berarti dia itu egois, kan, ya. Kenapa pengen punya anak? Supaya saya punya anak. Tetapi adopsi itu bukan demikian. Waktu ada orang adopsi, itu menyatakan saya mengasihi anak tersebut. Saya ingin anak tersebut, saya mengasihi, saya cinta, saya akan pelihara dia seumur hidup anak tersebut. Nah, itu ada artinya adopsi, ya. Ini adalah penggambaran manusia. Orang tua mengadopsi anak itu menyatakan shalom yang dilakukan oleh Bunda Teresa juga. Sekarang kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 ini yang kita bahas, ditekankan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Siapa yang mengadopsi kita, siapa yang diadopsi, kita harus mengerti hal ini. Ini adalah ajaran Alkitab. Yang mengadopsi kita adalah Allah. Kita ini anak terlantar. Kita semua ini adalah manusia yang berdosa yang memiliki status anak-anak iblis. Kita terlantar semua. Kemudian Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada umat pilihannya, dengan cara mengadopsi kita. Supaya apa? Kita merasakan bahwa kita itu diinginkan. Kita merasakan bahwa kita itu dicintai oleh Allah. Karena sebenarnya semua manusia itu harusnya terlantar masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Bayangkan hal yang kita dapatkan adalah bukan sekedar kedamaian dan pemeliharaan yang digambarkan oleh manusia yang mengadopsi anak, tetapi ini adalah kenyataan yang dilakukan oleh Allah sendiri bahwa Allah mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Berarti sebelumnya kita bukan anak-anak Allah. Kita bukan saja nanti, ya saudara sekalian, akan memperoleh kematian yang indah, a beautiful death, tetapi kita akan mengalami kematian yang indah di dalam Kristus. Kita bukan saja mati lalu tidak ketemu siapa-siapa, tapi ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Yesus Kristus di surga. Itu adalah kehidupan kekal yang indah. Orang-orang yang diselamatkan Bunda Teresa belum tentu masuk ke dalam surga, ya. Bisa juga ada yang masuk surga. Tetapi Bunda Teresa mengusahakan agar kematiannya itu indah lah.
Mau orang percaya, mau orang tidak percaya, yang penting mengusahakan demikian. Tetapi kita yang diadopsi sebagai anak-anak Allah, kita akan mati dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Itulah kenapa orang Kristen punya tugas menyatakan shalom, karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu punya kedamaian, pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Itulah kenapa kita bisa berdoa, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Itu menyatakan bahwa datanglah kedamaian di surga itu di dalam bumi ini. Sebab kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 2 mengatakan kalimat pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Kenapa sekarang? Bukan dulu. Karena dulu kita bukan anak-anak Allah. Tapi sekarang kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. C.S. Lewis mengatakan, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Anak Allah, the Son of God, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia supaya memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Yang membuat kita diadopsi di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah sendiri adalah pekerjaan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Yang membuat kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah status ini. Sadarilah status ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan anak tunggal Allah Bapa. Anak tunggal Allah Bapa ya Yesus Kristus. Tetapi kita adalah anak angkat. Kita adalah anak-anak Allah. Kita betul diangkat menjadi anak-anak Allah. Pada ayat 2 ini, Yohanes memberikan penekanan tentang kasih Allah yang begitu besar dengan cara melihat pekerjaan Allah itu mengadopsi kita. Yohanes mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah anak-anak Allah. Dia menyebut anak-anak Allah ini di dalam ayat-ayat ini sudah ketiga kalinya. Kalau kita lihat di ayat 1 Yohanes 3 ayat 1, di situ dikatakan bahwa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Panggilan ya. Oke. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut. Kita itu punya sebutan. Sebagai orang Kristen kita bukan sebutannya orang Kristen saja, tetapi kita anak-anak Allah. Sehingga kita disebut. Itu pertama kali Yohanes menyebutkannya di dalam pasal ini. Yang kedua, Yohanes juga menyebutkan memang kita adalah anak-anak Allah. Bukan saja bicara soal panggilan atau sebutan, tetapi Yohanes menekankan lagi tentang fakta atau kebenaran bahwa memang kita adalah anak-anak Allah. Itu bukan sekedar sebutan, itu bukan sekedar panggilan saja. Secara fakta, de facto, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita betul-betul ditebus dengan darah Yesus, diadopsi oleh Allah sendiri. Ya, jangan minder. Kita ini bukan orang yang tidak punya orang tua. Kita itu punya orang tua yang sejati, yang rohani, yaitu adalah Allah sendiri. Ini adalah jalan yang Tuhan nyatakan kepada kita, sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa kepada kita semua, kamu tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kamu adalah anak-anakku. Kamu adalah anak-anak Allah. Kenapa kita bisa jadi anak-anak Allah? Perkataan C.S. Lewis tadi. Karena Yesus anak Allah rela inkarnasi jadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga kali, di ayat yang kedua ini Yohanes sekarang ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ayo sadarilah. Ya, sadarilah kenyataan ini. Pengorbanan Yesus Kristus yang sudah dia lakukan, status ini tuh jangan disimpan di ingatan kita lalu kita lupakan. Sekarang kita ingat, kita itu anak-anak Allah. Ya, kita sadari sekarang. Apa sih yang Yohanes nyatakan, bicarakan di dalam ayat 2 ini? Yohanes sedang bicarakan tentang identitas diri kita sebagai manusia. Ya, kita itu adalah orang yang ditebus dengan darah Yesus Kristus. Inilah jati diri orang Kristen, yaitu sebagai anak-anak Allah. Apakah ini sebuah identitas yang biasa-biasa saja Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh tidak.
Ini bukan identitas yang sederhana. Ini bukan sekedar identitas yang kita hormati. Oh, kalau kita hormati di dalam pekerjaan itu biasanya kita hormati siapa? Direktur, komisaris. Kalau kita hormati di dalam usaha itu siapa? Owner, pemilik. Kalau kita hormati di dalam pemerintahan itu siapa? Presiden, menteri. Kalau kita hormati di dalam satu kota itu siapa? Wali kota. Kita hormati di dalam satu provinsi itu siapa? Gubernur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu bukan saja menghormati, mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam konteks-konteks jabatan kita di dalam dunia ini, tetapi kita mendapatkan kehormatan di dalam kerajaan Allah. Kita mendapatkan kehormatan di dalam keluarga Allah. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Karena apa? Adopsi yang dilakukan oleh Allah sendiri. Tuhan mau mengadopsi kita. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Ini bukan identitas yang biasa. Ini luar biasa. Ini identitas mujizat. Ini mujizat yang terbesar bagi umat manusia, yaitu kita jadi anak angkat Allah. Memang banyak sebutan bagi kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita bangga kita disebut orang Kristen? Ataukah orang itu kita memandang orang Kristen itu aneh? Orang Kristen itu kaku? Orang Kristen itu negatif? Harusnya tidak ya. Kalau kita menyadari identitas kita sebagai anak Allah, waduh, itu suatu identitas yang luar biasa sekaligus mendorong kita untuk hidup seperti Allah. Mengikuti teladan Allah ya. Memang banyak sebutan bagi pengikut Kristus. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti hamba yang tidak berguna. Yaitu sebutan orang Kristen juga. Kamu tuh hamba, budak paling bawah. Yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Ketika kita jalankan perintah Tuhan, sang bos tersebut gak usah terima kasih sama kita. Dan kita pun gak usah minta terima kasih dari bos tersebut. Karena apa? Karena kita hanya menjalankan tugas kita sebagai budak, sebagai orang yang di bawahan. Terus kita juga bisa sebut bahwa orang Kristen itu adalah murid yang dikasihi Kristus. Kita bisa sebut bahwa orang Kristen adalah sahabat Kristus. Kita bisa sebut bahwa orang Kristen adalah umat Kristus. Tetapi ini semua itu adalah suatu panggilan, suatu identitas yang tidak melebihi status dari anak-anak Allah. Itu adalah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Orang Kristen itu punya banyak sebutan. Orang Kristen itu punya banyak status, tetapi status yang terbesar bagi pengikut Kristus adalah anak Allah. Ini adalah status dari orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang terbesar adalah anak-anak Allah. Memiliki status anak-anak Allah itu adalah yang terbesar, karena sebenarnya status sebelumnya sebagai orang-orang yang belum Kristen, kita adalah pendosa yang terbesar. Kita itu adalah orang yang terdakwa, yang divonis harusnya masuk ke neraka. Kita adalah musuh Allah. Kita adalah pengikut iblis. Itulah kenapa waktu kita menjadi anak-anak Allah itu luar biasa. Kita itu sulit bertobat. Sudah jadi orang Kristen pun seperti bukan orang Kristen. Sudah sering ke gereja pun bukan seperti orang yang bergereja. Bukan seperti orang yang kepalanya adalah Kristus. Itu sulit sekali ya, sulit sekali. Sebagai orang yang berdosa di luar Kristus itu seperti teroris yang bertobat. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Rusia ya terus menyerang dengan semangat ya kepada Ukraina. Ukraina pun membalas dengan roket rudal bertubi-tubi. Coba kita bisa bayangkan ya, orang yang sudah terus bergerak untuk perang, menghentikannya bagaimana? Negara-negara sudah memberikan sanksi, enggak bisa berhenti, terus berperang. Ya, orang yang sebagai teroris, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengen terus berperang. Siapa yang bisa memberhentikan teroris? Enggak ada. Ya, siapa orang yang betul-betul sudah kasih komitmen untuk melakukan sesuatu yang jahat? Sulit ya. Itu teroris untuk bisa bertobat itu mustahil. Butuh anugerah yang terbesar. Demikiannya kalau kita bisa menjadi anak-anak Allah, itu juga adalah anugerah terbesar karena sebenarnya kita tidak mungkin untuk bisa
menjadi anak-anak Allah. Hanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu punya Allah yang melebihi hal-hal yang natural, hal-hal yang kita anggap bisa mengerti. Mari kita lihat Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat yang kelima. Di situ kita punya Allah yang melampaui segala akal kita. Kita baca bersama-sama Mazmur 147 ayat yang kelima. 2, 3. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Sekalipun kita adalah orang yang berdosa, terus berdosa, jika kita umat pilihan, jika Tuhan menganugerahkan iman, jika Dia mau mengadopsi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu seperti penjahat yang tersalib di sebelah Yesus Kristus. Hidupnya berdosa, mencuri, merampok, membinasakan. Tetapi ketika Tuhan mau menjangkau dia, ya memberikan anugerahnya, tidak ada yang mustahil. Itulah hikmat kebijaksanaan Tuhan. Allah lah yang menentukan cara untuk mengenal Dia dan memperoleh keselamatan. Bagaimana caranya manusia berdosa bisa menjadi anak-anak Allah? Mustahil. Kita minta-minta Tuhan, Tuhan tolong saya, jadikan saya anakmu. Nggak bisa. Agama ada karena ingin mencari Tuhan, mencari keselamatan. Tetapi mereka tidak temukan itu. Hanya di dalam agama Kristen yang menyatakan bahwa kamu ketika mencari Kristus, mengenal Kristus, kamu diberikan status yang baru, yaitu engkau anak. Itulah kenapa orang Kristen itu berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa yang paling tepat, ya bukan berarti yang lain itu salah ya. Misalkan kita berdoa mengatakan Tuhan, ya kita mengatakan pencipta, pemelihara, satu-satunya pribadi yang terbesar. Itu betul. Tetapi Yesus ajarkan sendiri doa Bapa kami. Hanya orang Kristen yang dikatakan menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ini adalah doa, cara kita berdoa yang paling tepat kepada Allah, yaitu Bapa kami yang di surga. Yesus menyatakan mengajarkan doa Bapa kami. Itu adalah doa Yesus Kristus yang Yesus persembahkan kepada manusia. Kenapa? Di dalam doa Bapa kami ini, itu ada perkataan, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu berarti doa untuk kita. Yesus tidak berdosa. Ngapain Yesus mengatakan ampunilah saya Tuhan? Yesus tidak berdosa. Maka doa Bapa kami ini Yesus ajarkan khusus untuk yang berdosa. Untuk kita semua. Itu bukan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berdoa ampunilah aku. Tidak pernah. Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Yesus sebagai anak tunggal Bapa mengerti anak angkat Allah yang lainnya, yaitu kita. Dan mengatakan doa itu begini, Bapa kami. Sebut Allah itu sebagai Bapa. Bukan berarti Allah itu sama seperti dengan Bapa, bukan. Ini menunjukkan bahwa kasih yang begitu besar. Ada relasi keluarga secara rohani yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Itu adalah kasih yang besar dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang anak pasti mirip dengan orang tuanya, mukanya. Ya, mukanya pasti mirip. Gak ada anak yang tidak mirip dengan orang tuanya. Maksudnya apa? Kalau kita diangkat, diadopsi oleh Allah, kita pun harus memiliki kehidupan yang mirip dengan pengadopsi kita, yaitu mirip dengan Allah. Ya Allah tidak punya muka ya. Ya Allah itu roh. Tapi Allah pribadi kedua itu punya, ya. Dia menjelma menjadi manusia, dia punya muka. Tapi maksudnya adalah waktu kita diadopsi sebagai anak-anak Allah, kita itu mirip tindakan-tindakan atau sifat-sifat dari pengadopsi kita, yaitu Allah. Allah yang baik, kita pun baik. Allah yang suci, kita pun suci. Allah yang adil, kita pun mau menjalankan keadilan. Nah, seorang anak Allah pasti bisa mengenal atau meniru cara Allah menyatakan firman-Nya bagaimana harus kita hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa jadi anak-anak Allah,
Tadi di dalam bacaan bertanggapan Yohanes 1 ayat 12 di situ mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak ya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu Yohanes 1 ayat 12, yaitu menerima kuasa iman, menerima anugerah iman. Iman yang menyelamatkan, iman yang membuat kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Nah itu ya, iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mendamaikan diri kita dengan Allah Bapa. Dengan darah Yesus Kristus membenarkan kita. Apakah kita betul jadi benar sebenar-benarnya? Bukan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darah, menanggung hukuman dosa kita, bukan berarti kita itu benar. Tapi kita itu dianggap benar secara hukumnya Allah. Kita salah, kita masih berdosa sampai detik ini. Tapi Tuhan Yesus membenarkan kita. Kita dianggap benar, diberikan kebenaran Kristus. Kitanya masih salah. Dan di hadapan penghakiman Allah, Allah mengatakan kamu ini benar. Menganggap benar karena kebenaran Kristus. Yesus sudah membenarkan. Yesus sudah memberikan iman kepada kita. Itulah kenapa kita bisa menjadi anak-anak Allah oleh pribadi Kristus. Seperti penjelasan Yesus kepada Nikodemus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah, atau dia tidak bisa menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Waktu Nikodemus diinjili oleh Yesus Kristus, Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru. Berarti untuk bisa menjadi orang yang seanggota dengan keluarga Allah itu perlu kelahiran baru. Adopsi di dalam Yesus Kristus. Orang yang lahir baru itu mengalami kelahiran rohani. Nah, disitulah kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita dapat iman yang membenarkan kita di dalam Yesus Kristus, ketika kita akhirnya menerima kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus, kita itu betul-betul menjadi anak-anak Allah. Melalui pekerjaan Roh Kudus, kita masuk ke dalam rumah Allah. Kita bisa sebut demikian. Allah itu punya kerajaan, Allah itu punya rumah juga. Kita adalah anggota warga kerajaan Allah, tetapi kita juga adalah anggota dari rumah Allah. Maka kelahiran baru sebagai anugerah ini, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Mari kita lihat Roma 8 ayat 15, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 8 ayat 15, kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 15, di situ dikatakan sebab, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Orang Kristen yang diberikan anugerah iman, orang Kristen yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hatinya, dan roh tersebut yang menjadikan kita anak Allah, sehingga kita akan mengatakan Bapa kepada Allah. Inilah status atau jati diri orang Kristen. Berdoa itu menyebut Bapa. Ya, berdoa itu menyebut Bapa kita yang di surga. Doanya tuh kepada Bapa yang utama yang Yesus ajarkan. Yesus tidak ajarkan kita untuk berdoa kepada dirinya ya. Berdoalah kepadaku, misalkan kayak gitu. Atau Roh Kudus mengajarkan dirinya doa Allah Anak atau doa Allah Roh Kudus, tidak ya. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Kenapa kita bisa datang kepada Bapa? Karena Roh Kudus melahirbarukan kita, Yesus Kristus membenarkan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Bapa, pengadopsi kita. Ya, kita sebagai anak-anak Allah. Yesus juga mencontohkan Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan dia tidak berdosa ya, sebagai manusia, dia punya natur manusia juga, dia tidak berdosa. Yesus berdoa juga menyebutnya apa? Bapa.
Sampai terakhir hidupnya barulah Yesus mengatakan kepada Bapa itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berarti dari relasi yang dekat, Yesus selalu bicara atau berdoa kepada Allah itu dengan Bapakku, Bapakku, Bapakku. Begitu menanggung hukuman dosa manusia, dosa itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, sehingga Allah memurkai Yesus Kristus, menghukum Yesus Kristus, supaya kita bisa selamat. Disitulah Yesus mengalami suatu momen seperti terpisah dengan Allah, dan dia mengatakan Allah. Orang yang mengatakan Allah, itu tuh relasinya jauh. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi orang yang berkata Bapa, itu berarti Allah itu dekat dengan dirinya. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan Allahku. Karena dia sedang menanggung hukuman dosa kita. Sedang menyelamatkan kita, dia mau menjalani hukuman mati di atas kayu salib. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu punya privilege yang besar sekali sebagai anak-anak Allah. Kita punya kekuatan untuk mendekat dengan Allah itu luar biasa. Bapa yang baik itu. Sekaligus kita juga memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan saja kita diberikan hak yang besar, tetapi kita juga punya tanggung jawab yang besar. Kenapa? Sebagai anak-anak Allah, kita itu lebih diperhatikan, lebih banyak berelasi dengan Allah sendiri. Berarti waktu kita melakukan dosa, itu jauh lebih menyakitkan hati Tuhan. Jauh lebih parah dosanya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah penderitaan juga ya, bagi anak-anak presiden misalkan ya, atau anak-anak hamba Tuhan. Waktu anak-anak hamba Tuhan melakukan dosa yang sama seperti anak-anak bukan hamba Tuhan, wah itu tuntutannya lebih besar lagi ya. Papanya pendeta, ya anak hamba Tuhan kayak gitu ya. Ini anak presiden misalkan kayak gitu. Wah lebih berat ya ternyata ya. Demikian juga ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Allah, waktu melakukan dosa, itu kita bisa memberikan efek negatif atau memberikan keparahan ya. Itu lebih besar juga di mata Tuhan. Kamu anak-anakku kok kamu begitu? Seperti bukan anak-anak Allah sendiri. Kenapa dosa orang Kristen itu lebih besar dosanya atau keparahannya atau tingkatnya ya lebih menyakitkan hati Tuhan dibandingkan dengan dosa bukan orang Kristen? Kenapa? Pasti selalu ya. Pasti selalu dosa orang Kristen itu lebih besar tingkat keparahannya dibandingkan dengan dosa bukan orang Kristen. Kenapa? Karena berbagai alasan. Pertama, kita punya hati yang baru. Hati yang baru dari Tuhan itu menolong kita untuk tidak melakukan dosa. Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah mengenal Yesus Kristus. Kita punya Roh Kudus yang menolong hidup kita untuk tidak melakukan dosa. Kita punya privilege yang begitu besar, maka waktu kita lakukan dosa yang sama dosanya seperti dosa bukan orang Kristen, kita lebih parah, lebih jelek, lebih bodoh dibandingkan orang-orang yang bukan Kristen. Orang bukan Kristen tidak punya Roh Kudus. Orang bukan Kristen tidak mengenal Yesus Kristus. Orang bukan Kristen tidak punya firman Tuhan. Orang bukan Kristen tidak mengenal kebenaran. Orang Kristen hatinya tetap lama, batu, bebal. Melakukan dosa, ya sudah. Tetapi orang Kristen punya hati yang baru, punya Kristus. Maka waktu kita lakukan dosa itu sebenarnya parah sekali. Kita harusnya malunya double. Ya, merasa bodohnya double. Merasa sedihnya juga double dibandingkan orang yang bukan Kristen melakukan dosa. Arthur Pink, Bapak Ibu Saudara menjelaskan 2 Petrus 1 ayat 4. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Ini adalah anugerah yang besar bagi orang Kristen ya. Kita baca bersama-sama 2, 3.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang punya Yesus Kristus, kita punya kemampuan untuk luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itulah perbedaan antara orang Kristen dan juga non-Kristen. Kita itu punya kemampuannya. Ya, bukan berarti kita harus selalu lebih hebat ya. Bukan berarti kita harus lebih perfect. Kita jadi perfeksionisme ya, bukan. Tetapi ini adalah privilege. Kita anak-anak Allah, kita punya kekuatan tersebut. Karena apa? Karena kita adalah human nature ya. Kita adalah manusia dengan natur manusia yang berdosa ini, kita ditambahkan kodrat ilahi. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita ditambahkan kebenaran Kristus, kita dimiliki oleh Roh Kudus. Kita jadi punya Roh Kudus. Ya. Ini yang membedakan kita. Ini perbandingan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagus sekali. Perbandingannya, dia katakan kalau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature, diadopsi menjadi anak-anak Allah, sedangkan Yesus ya, Yesus itu kodrat ilahi tapi mengambil human nature. Kalau kita natur manusia saja, tapi karena adopsi di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, kita mengambil kodrat ilahi, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Rohani kita itu dibangkitkan karena Roh Kudus. Tetapi waktu Yesus Kristus inkarnasi, dia itu kodrat ilahi. Dia mengambil natur manusia supaya menanggung hukuman dosa kita. Ini luar biasanya Yesus Kristus. Kenapa Yesus mengambil natur manusia? Supaya kita bisa dapat kodrat ilahi. Ya, seperti dia dikatakan di dalam 2 Petrus ini. Kita memiliki kodrat ilahi, mengambil bagian dari natur ilahi, sehingga kita boleh ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa implikasi yang seharusnya terjadi dalam diri kita bila kita menyadari berkat adopsi ini. Yang pertama adalah kita mau menjalankan bagian kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah mengikuti pengadopsinya, yaitu Allah. Mengikuti teladan Yesus Kristus dan perintah-perintahnya. Kita menghormati Allah dimanapun kita berada. Itu tugas seorang anak. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Demikian anak-anak Allah juga adalah menghormati Allah. Ya, tugas kita adalah menghormati Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, kita juga akan lebih belajar untuk mengasihi anak-anak yang di sekitar kita. Ya, yang dikatakan anak. Setiap orang itu dikatakan anak. Ya. Setiap orang di sekitar kita, kita belajar mengasihi karena kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita pun mau belajar melayani anak-anak di sekitar kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Dan juga yang ketiga, kita bisa memahami bahwa waktu kita diadopsi, kita itu punya kerinduan agar orang-orang lain pun diadopsi menjadi anak-anak Allah atau mengabarkan Injil. Ya, mengabarkan Injil. Dan yang selanjutnya adalah, kalau kita sadar bahwa diri kita adalah anak-anak Allah, kita juga bisa berdoa layaknya seperti seorang anak. Di dalam salah satu buku tentang doa, diajarkan praying like a child. Berdoa seperti seorang anak. Seorang anak itu pengen apa sih? Dia ngomong sama bapaknya. Ya, tapi kita yang sudah dewasa tentu, kita harus ngomong itu dengan cara yang hormat. Minta sesuatu itu tidak sembarangan ya. Kita kadang-kadang, saudara sekalian, yang kita alami adalah karena kita saking terlalu mikir, kita hati-hati dalam doa. Doa pun kita pikir kalau itu hal mustahil nggak usah doakan. Kita pilih-pilih doa. Tetapi yang diajarkan sebagai seorang anak yang berdoa adalah dia jujur. Dalam hatinya apa? Dia ungkapkan doanya kepada Tuhan. Praying like a child. Berdoa seperti anak-anak, berdoa yang polos, yang jujur, tetapi kita mau menghadap Allah itu dengan sikap yang hormat. Itu sangat melegakan. Ya, waktu kita berdoa itu bukan secara teknis jadinya. Kita harus doain apa nih?
Wah, penginjilan, KKR, harus doain negara-negara misalkan ya. Itu juga baik ya, itu benar. Tapi waktu kita sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang itu seperti seorang anak kepada bapaknya. Maksudnya apa? Gambaran yang Alkitab menyatakan relasi bapa dan anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak itu nyaman waktu ketemu bapaknya. Anak itu tenang mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang mungkin bodoh gitu ya, aneh, jelek. Dia berdoa, dia datang dengan tenang, ya, dengan suka datang kepada bapaknya. Jadi doa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa itu bukan lagi menjadi sebuah keharusan waktu kita berdoa seperti seorang anak. Doa itu adalah kebutuhan kita, kerelaan kita, karena kita mau ketemu dengan pribadi yang mengerti seluruh permasalahan kita, yang menerima seluruh kebobrokan kita, yang mau memahami kita, mengerti kita. Nah, itu seorang Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Luar biasa sekali. 1 Yohanes 3 ayat 2, kita lanjutkan pembahasan ini, dikatakan bahwa tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Berkat lain yang diberikan oleh Allah waktu kita menjadi anak-anak Allah adalah kita waktu nanti di surga, kita akan bersama dengan Yesus Kristus itu muka dengan muka. Di antara kita di tempat ini tidak ada yang pernah melihat muka Yesus seperti apa, rambutnya seperti apa. Itu semua hanya di film-film, di gambar-gambar. Ya, dan itu bukan berarti persis seperti Yesus Kristus. Tetapi Alkitab janjikan setiap orang Kristen, setiap anak-anak Allah bisa melihat muka Yesus nanti di surga. Anak-anak Allah bisa bertemu dengan Yesus mata dengan mata dengan anak tunggal Allah Bapa sendiri. Itulah kenapa sukacita di surga itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sukacita di bumi ini sebagai anak-anak Allah. Jangan pikir Bapak Ibu Saudara sekalian kita sudah menjadi orang Kristen, sudah dapat anugerah terbesar, tidak ada lagi anugerah yang lebih besar. Ada anugerah yang lebih besar, yaitu di surga nanti, di kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan sukacita kita. Sukacita kita itu tidak berhenti pada batas yang maksimal di bumi ini, kita rasakan sukacita bersama dengan Kristus. Tetapi nanti di surga kita akan mendapatkan sukacita yang lebih besar yang tidak pernah kita alami di bumi ini. Yaitu bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Saat ini kita hanya bisa mengenal Yesus Kristus secara roh. Yesus ada dalam hati kita. Yesus kita sembah. Yesus menolong kita, intervensi dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita masuk surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bertemu dengan Yesus di dalam tubuh kebangkitan yang sama. Tubuh kemuliaan yang kita miliki juga. Kita bertemu dengan Yesus di surga. Itulah keindahan yang terbesar yang kita alami nanti di surga. Di bumi ini sebagai anak-anak Allah, kita bisa jatuh bangun. Ya, berdosa lagi, jatuh lagi. Sebagai anak Allah, kita bukan lagi bisa juga kita tidak memandang kepada Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, kita seringkali memandang dengan hawa nafsu, memandang kepada dosa, memandang berhala-berhala kita. Itulah yang menentukan hidup kita akhirnya. Tetapi di surga nanti kita hanya memandang kepada Yesus Kristus, kita hanya bersuka cita, kita tidak lagi bisa melakukan dosa di surga nanti. Itulah pengharapan kita suatu hari nanti. Tetapi di bumi ini, seperti perkataan Martin Luther, kita itu adalah simul justus et peccator. Kita adalah orang yang dibenarkan dengan darah Yesus Kristus, tetapi juga kita adalah pelaku-pelaku dosa. Itulah kita harus belajar rendah hati ya, supaya bisa menjalani hidup pelan-pelan di bumi ini dengan taat sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah adopsi, ya, adoption of Christ. Tetapi sayang sekali di dalam sejarah kekristenan, banyak orang yang memahami doktrin adopsi ini dengan salah. Ada yang berpendapat bahwa kalau kita adalah anak-anak Allah, harusnya apa? Harusnya kita punya kuasa yang seperti Allah. Ya, menghentikan angin badai, menghentikan corona.
yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, kurang lebih kayak gitu ya. Seolah-olah anak-anak Allah ini manusia super. Seolah-olah kita itu harus hidup perfeksionisme tanpa ada kelemahan sama sekali. Bukan ya. Anak-anak Allah, kita hidup di bumi juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan tidak adanya mujizat. Tapi kita adalah tetap anak-anak Allah. Sekalipun tidak pernah ada mujizat supranatural yang terjadi secara fisik dalam kehidupan kita, kita tetap anak-anak Allah. Sayang sekali memahami doktrin ini secara salah. Yang kedua, ini juga adalah perjalanan yang menyedihkan di dalam sejarah gerakan Kristen. Perjalanan sejarah kekristenan, konteksnya dalam penginjilan Kristen. Akhirnya ada sekelompok orang-orang Kristen itu yang mengeluarkan dirinya dari jalur Kristen dan menamakan diri sebagai Children of God tahun 1968. Mereka anggap mereka orang Kristen, betul. Mereka punya visi penginjilan luar biasa. Mereka sewa bus, keliling dengan bus tersebut, anak-anak muda dikumpulkan, naik bus, keliling kota-kota, ya untuk apa? Untuk menyanyikan pujian, mengadakan ibadah. Bisa seminggu mereka keliling naik bus. Udah, kita cuti selama seminggu, kita mengabarkan Injil. Itu semangatnya luar biasa, Children of God, yang mengaku sebagai anak-anak Allah, kita mau mengabarkan Injil. Namun dalam perkembangannya, kelompok ini disebut sebagai sekte di dalam kekristenan. Maksudnya sekte apa? Suatu kelompok yang dikatakan sekte itu berarti kelompok yang sesat, kelompok yang buruk, yang keluar dari jalur mainstream, dari suatu agama ataupun ajaran. Jadi disebutnya sekte, kamu itu sekte. Orang Gary pun disebutnya sekte, itu sesat ya. Orang Gary itu tidak ngajarin Roh Kudus, orang Gary itu tidak ngajarin berdoa, semua kedaulatan Allah. Wah, ini kan pemahaman yang salah ya. Di gereja kita ibadah, ada PD, orang-orang itu kadang menghakimi dengan tidak benar. Dan kita disebut sebagai sekte, ya, aliran yang sesat. Ya. Nah akhirnya, Children of God ini, kenapa disebut sekte? Karena di dalam penginjilannya mereka mengabaikan moralitas seksual. Mau dapat sukacita dalam Yesus Kristus? Berhubungan seksual. Mau menjadi anak-anak Allah? Berhubungan seksual sebelum menikah. Tidur bersama, satu rumah. Mau dapat sukacita besar? Inilah sukacita dengan dosa seksual. Itu Children of God yang mengaku diri anak-anak Allah, mau menawarkan sukacita Injil itu berdasarkan apa? Pelecehan seksual kepada anak-anak. Mereka melakukan dosa-dosa seksual atas nama agama Kristen, penginjilan, akhirnya disebut sebagai sekte. Wah, ini adalah parah juga ya, Bapak Ibu Saudara, parah sekali. Melakukan dosa atas nama agama. Nah, sayang sekali ya, akhirnya ada orang-orang yang seperti itu ya. Salah tentang anak-anak Allah, pengajaran tentang anak-anak Allah yang harusnya dikasihi, mereka pikirnya itu adalah dosa-dosa pikiran yang kotor, seksual. Nah Bapak Ibu sekalian, kasih Bapa itu bukan membawa kita kepada perilaku imoralitas harusnya. Kasih Bapa dari Allah Bapa di surga bukan membawa kita akhirnya tidak hidup bermoral. Tetapi justru kasih Bapa itu membuat kita hidup penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kita belajar terus bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita harus fokus juga bahwa kita punya Bapa yang kekal. Jangan hanya fokus diri kita anak Allah, diri kita anak Allah, diri kita anak Allah. Akhirnya kita pikir kita adalah Allahnya. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita juga fokus kepada Allah Bapa yang kekal itu. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu terus mengingat Allah Bapa. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara sekalian di perumpamaan anak yang hilang. Ini sangat unik sekali ya. Perumpamaan ini bisa terus kita lihat dalam berbagai perspektif. Tetapi namanya perumpamaan, yang penting itu bukan perumpamaannya. Yang penting itu adalah pesan dari perumpamaannya. Tapi waktu kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang, yang menjadi fokus yang kita mau pelajari adalah tentang kasih Bapa tersebut.
Ya, ketika sang bapa itu melihat anaknya kembali, terakhir ya, hampir menjelang kisah perumpamaan, bapa itu melihat anaknya kembali, bapa itu sedang menunggu anaknya pulang dari negeri yang jauh. Apakah bapaknya itu tahu apa yang diperbuat oleh anak bungsu yang sudah terhilang tersebut? Dia nggak terlalu tahu. Dia mungkin pikirin bahwa, ya saya nggak tahulah anak saya melakukan apa ya di negeri yang jauh sana. Tapi yang pasti anak saya itu kurang ajar meminta warisan sebelum saya mati. Tapi bapak itu tetap kasih warisannya. Meskipun permintaannya ngaco ya. Kalau bapak yang kejam atau tegas, adil, harusnya nggak kasih kan. Ini permintaan anak ini salah kok, ngapain kasih warisan. Tetapi bapak ini ya digambarkan seperti bapak yang ya udah anaknya ingin apa, ya udah kasih. Ya, anaknya pengen apa itu demi kebaikan anaknya. Ini salah satu perspektif kasih ya. Melakukan hal yang diinginkan orang yang dikasihinya. Ya, itu adalah salah satu perspektif kasih. Kalau orang yang kita kasih itu ingin apa, kalau itu baik ya, ya kita coba kasih dia. Ya, bapak ini melihat anak bungsunya ini pengen warisan. Ya, harusnya warisan itu kan dikasih setelah orang tuanya meninggal, tapi ya udahlah. Kayak toleransi gitu. Udah kasih, nih. Pergi akhirnya anak bungsu ini. Bapak itu nggak tahu ya apa yang dilakukan anak bungsu tersebut. Tapi yang jelas dia melihat dari kejauhan, oh anak bungsu ini dengan pakaian yang kotor, dengan tertunduk malu, datang ke rumah bapaknya kembali. Ya, sang bapak itu ngapain? Apakah interview dulu? Ayo sini. Panggil, kamu ngapain aja selama di kota yang jauh itu? Kok baju kamu kotor sih? Bau lagi. Ayo, kamu ngapain? Saya harus memberikan pemberian yang adil untuk kamu. Tapi enggak. Bapak yang melihat pribadi anaknya, dia itu langsung lari. Datang memeluk anak tersebut yang dia tidak tahu ngapain aja anak tersebut ya. Sang bapak itu melihat anaknya, anak kandungnya, anak bungsunya ini layak menerima kasih bapa yang sudah hilang selama beberapa waktu dia hidup. Bapak itu memikirkan anak saya yang di luar rumah saya tidak dapat kasihku. Berapa lama? Bapak itu melihat anaknya yang sudah lama dia tidak lihat. Bapak itu langsung memeluk anaknya tersebut. Bapak itu melihat anaknya yang kurus dan kotor, tetapi bapak itu juga menjalankan pesta yang besar, makanan yang melimpah, agar anaknya itu melupakan hal-hal sengsara yang pernah dilaluinya. Itu adalah anak bapak yang penuh kasih. Ini adalah contoh perumpamaan. Bayangin ya, dari perumpamaan Yesus Kristus saja, perumpamaan ini nggak terjadi. Perumpamaan bisa terjadi, tapi namanya perumpamaan tidak terjadi. Tapi digambarkan oleh Yesus seperti itu. Itu Bapa secara manusiawi. Kalau kita memikirkan bahwa Bapa yang duniawi saja bisa melakukan hal demikian, apalagi Bapa kita yang di surga. Itulah yang Allah Bapa lakukan. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa kita. Dia mau merelakan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ini ya, setiap orang tua itu perlu menyatakan kasih yang besar kepada anak yang tersesat dan berdosa. Anak-anak Allah yang baik menghormati dan mengasihi bapaknya. Ya, anak-anak Allah itu seharusnya mengerti kasih bapaknya. Allah Bapa itu menjadi fokus dalam pemikiran kita. Bukan pemberian-pemberiannya ya, tetapi pribadi Bapa. Allah adalah Bapa kita, Bapa yang sempurna. Nah, ini keunikan dari orang Kristen ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu punya figur bapak. Kita punya figur ibu. Meskipun andai sebagai orang Kristen kita tidak punya orang tua. Banyak orang-orang non-Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengeluh. Saya jadi aneh, jadi berdosa begini, jadi jahat, jadi tidak bisa begini begitu karena saya tidak punya figur ayah, karena saya tidak punya figur ibu. Oke lah. Alasan itu bisa saja kita terima kalau dia memang bukan non-Kristen, bukan orang Kristen ya. Tetapi orang Kristen tidak. Yesus sendiri bilang bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Ya, kita bisa belajar figur ayah, figur ibu di dalam Allah yang melebihi ayah dan ibu. Matius 7 ayat 9 sampai 11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini gambaran seorang bapak. Namun seringkali ya sebagai manusia, namanya manusia berdosa, kita seringkali kejam ya, seringkali punya standar sendiri sehingga misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap ada orang yang seperti anak bungsu itu. Ada orang yang kita kenal seperti anak bungsu itu. Oke lah, kita tahu ya, tahu backgroundnya. Kita mungkin bisa menghakimi dia, ya menghakimi sebagai bapak yang tidak ada ampun. Ya kamu bagaimana? Ya mana buktinya kamu sudah bertobat? Mana buktinya kamu sudah sungguh-sungguh tidak mau mengulangi kesalahanmu sendiri? Ya bisa saja dihakimi ya. Karena kita menunjukkan bahwa sisi keadilan yang kita miliki itu harusnya dilakukan kepada orang tersebut. Tetapi tidak dalam perumpamaan anak yang terhilang tersebut ya. Nah inilah anugerah yang besar ketika kita mengenal Allah sebagai Bapa. Kita ada ketenangan. Seberdosa-seberdosanya kita sebagai anak-anak Allah, tidak mungkin Tuhan itu menolak kita waktu kita mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Dan Bapak Ibu sekalian, anugerah yang terbesar juga adalah kita sebagai anak-anak Allah itu statusnya itu permanen. Ya, permanen. Sudah diangkat anak sebagai anak-anak Allah ya oleh Allah, itu permanen. Ya, bukan berarti kita akhirnya boleh berdosa ya, bukan berarti kita akhirnya menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Justru karena permanen, kita enggak berani melakukan dosa. R.C. Sproul mengatakan bahwa to know that God knows everything about me and yet loves me is indeed my ultimate consolation. Untuk mengetahui bahwa Tuhan itu tahu tentang kita, segala dosa-dosa kita, masa lalu, masa sekarang, masa depan pun Tuhan tahu kita akan melakukan dosa apa, tetapi tetap Tuhan itu mengasihi kita, tetap Tuhan mengatakan bahwa tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu adalah penghiburan yang ultimat, penghiburan yang utama. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan yang pertama, seorang anak berarti mencontoh orang tuanya ya. Seorang anak itu mencontoh orang tuanya. Demikian waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah Bapa. Yesus taat kepada Bapa, dan seorang anak pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun belajar mengasihi saudara-saudara kita. Ya, sebagai saudara-saudara, kita mau mengasihi saudara-saudara kita, karena kita satu anggota keluarga. Coba bayangkan relasi kalau kita punya kakak atau adik ya. Anak yang tunggal mungkin tidak akan merasakannya, tapi kalau kita punya kakak atau adik, coba gambarkan relasi itu. Apa relasi waktu kita berhadapan dengan saudara kandung kita? Kita akan menghormati dia, bukan? Kita akan mengasihi dia juga, bukan? Ya, waktu kita gambarkan relasi ini, sebagai anak kepada orang tua, kita mengasihi orang tua kita. Kita akan bela mati-matian orang tua kita meskipun orang tua kita mungkin salah. Tapi waktu kita berelasi dengan saudara kandung kita juga bela mereka. Kita nggak berani macam-macam, kita mau mengasihi dia adalah kakak ataupun adik saya, gitu ya, adik kita. Nah, kita belajar mengasihi. Dan Bapak Ibu Saudara, kita punya status yang sama, yaitu waktu kita ditebus, diadopsi, kita itu adalah anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita sesama anak-anak Allah bertemu dengan sesama anak-anak Allah yang lain, senang nggak? Harusnya senang, hormati. Dan di manakah kita bisa bertemu? Ya di gereja. Coba gereja nggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan gereja tidak ada. Kita mau ketemu siapa? Kita mau melihat siapa? Kita mau mengasihi saudara-saudara kita yang adalah anak-anak Allah lainnya. Itu bagaimana? Tidak bisa ya, sulit. Kalau gereja tidak ada, suram bumi ini. Yang lain boleh tidak ada lah. Ya.
Tetapi gereja ini adalah kumpulan untuk bisa berkumpul sebagai anak-anak Allah. Di konteks lain sulit ya untuk bisa kita ketemu anak-anak Allah yang lainnya. Bayangkan seorang yang sekolah di sekolah yang bukan banyak orang Kristen, sulit. Di gereja lah kita bisa bertemu saudara-saudara kita yang adalah anak-anak Allah. Nah itu ya, jadi kita belajar mengasihi orang tua kita yang adalah Allah ya, Tuhan kita dan saudara-saudara kita. Yang kedua, kita juga bisa melakukan seorang anak berarti mendapatkan benefit dari orang tuanya. Yang mendapatkan benefit. Sebagai anak Tuhan kita bagian dari keluarga Allah, maka kita tetap keluarga Allah permanen, kita dilindungi dan dikasihi oleh Allah. Ya, status anak Allah ini permanen. Yang kedua, Allah menjanjikan sebuah rumah di surga melalui Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan janji jaminan kekal di surga. Dan juga sebagai anak Allah, kita memiliki hak untuk mendekati Allah di dalam doa kita kepada Tuhan. Nah, ini adalah privilege yang kita terima sebagai anak-anak Allah. Kita bagian dari keluarga Allah, kita memiliki rumah di surga, dan kita pun punya hak untuk berdoa kepada Allah. Kita menerima warisan surgawi, berkat rohani yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh pemeliharaan Tuhan. Kita memperoleh kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan terus bersama-sama dengan Allah. Itulah privilege dari anak-anak Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menyadari suatu identitas yang begitu agung, begitu besar dalam hidup kami, bahwa kami sudah Engkau angkat sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kami menyadari identitas ini, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang begitu menghormati Engkau, mengasihi Engkau, dan juga senantiasa menyadari begitu banyak anugerah dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah. Kiranya dalam menjalani kehidupan di bumi ini, kami tidak lupa akan identitas kami bisa melakukan hal-hal yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Allah. Melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang benar, melakukan kasih kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk diberikan kerendahan hati, bahwa kami pun ingin agar orang-orang lain pun merasakan kasih Tuhan, merasakan kasih Bapa yang kekal di surga, dan kiranya kami pun bisa menjangkau orang lain untuk bisa datang kepada Allah, mengabarkan Injil kepada mereka, kiranya juga mereka pun bisa mengenal kasih Kristus yang begitu besar. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa senantiasa memiliki rasa syukur atas identitas yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.